Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu 20 Januari 2024, kami tim dari Habib Hashim Arsal Al-Habsyi Partai Demokrat nomor urut 2. Saat ini kami berada di Bandar Udara Batu Licin yang dimakan, yaitu Bandar Udara Bersujud. Insya Allah kami pada hari ini akan berada di Batu Licin bersama tim dan rombongan untuk melakoni undangan dari salah satu warga masyarakat di Kecamatan Serongga atau Kelumpang Hilir yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Semoga pada hari ini kami bisa bekerja untuk Habib Hashim Arsal Al-Habsyi nomor urut 2. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya الشرف بالقسمة العافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور النضود، برز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
sebelum kita bicara panjang, saya dikasih waktu 8 jam. Jadi kita bakal berada di sini sampai subuh insya Allah. Kalau bisa lanjut sampai subuh. Asal tewas kita. Guring. Guring kan seberataan di sini. Bismillah. Jadi mari kita bacakan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila himmatil hadin al-mahdiyin wa ila jami'il anbiya'illahi wa rasulihi wa malaikatihi wa alaina wa ala ibadillahi salihin wa bil khususan ila guruna Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani Al-Banjari. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya saya ingin mengingatkan biar saudara, Al-Fatihah ini adalah satu-satunya ayat yang pertama kali turun secara lengkap. Jadi sholat tidak berlaku tanpa ada Al-Fatihah. Sebelumnya perintah sholat itu 2 rakaat dan Al-Fatihah adalah syarat sahnya sholat. Kapan kemudian sholat itu berubah seperti apa yang kita kenal hari ini? Sebenarnya tidak berubah, disempurnakan. Jadi disempurnakan. Kalau ada aturan yang diperbaiki dan disempurnakan. Sebenarnya la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad SAW, syariat itu tidak mengalami perubahan, hanya penyempurnaan. Jadi sholat yang kita lakukan juga sholat yang dilakukan oleh para anbiya, para kaum yang terdahulu. Tetapi Nabi Muhammad SAW mendapatkan berkah dengan sholat yang disempurnakan seperti yang kita kenal hari ini. Karena ini kita bicara panjang, tapi belum lihat seberatan wajahnya antara pengen tahu dan nah, sholat ini kapan disempurnakan? Pada saat Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ramadan yang akan kita dapatkan nanti itu tidak akan sempurna sebelum Rajab. Rajab ini dikenali sebagai bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sya'ban dikenali sebagai bulannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ramadan bulan kita seberata. Mencapai Ramadan tidak akan sempurna tanpa Rajab, tidak akan sempurna tanpa Sya'ban, dan tidak akan sempurna Ramadan. Bohong kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar kalau tidak mulai dari sekarang. Rajab belum kehilangan kesempatannya. Jadi ada kesempatan minimal 2 kali sholat, 2 kali puasa. Kita di pertengahan dan di akhir. Jadi pertengahan dan di akhir, dan begitu juga di Sya'ban, awal, pertengahan dan akhir. Kalau melakukan itu, insya Allah Ramadan bisa jadi kita akan mendapatkan anugerah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah pencapaian yang dahsyat dan sangat besar bagi seorang manusia. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Apa tanda-tandanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa gelisah, tidak ada lagi rasa yang menyebabkan dia tidak menikmati hidup dan keadaan yang dia miliki. Dia tenang, dia mencapai yang disebut nafsul mutmainnah. Tapi apakah hanya Lailatul Qadar saja itu yang kita harapkan? Tidak. Tentu saja siapapun yang menjalankan Ramadan dengan baik,
Dan setelah Ramadan itu dia lakukan dengan setiap gerakannya yang sebaik-baiknya, maka insya Allah dia juga adalah orang-orang yang beruntung dan mendapatkan satu kondisi yang dinamakan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi tidak akan ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan mereka orang-orang yang percaya bahwa mereka akan mendapatkan akhirat yang berjaya, akhirat yang menguntungkan, dan akhirat yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Saya ingin menyampaikan salah satu hal yang menarik tentang Isra dan Mi'raj. Sebelumnya Rasulullah SAW mendapatkan hadiah pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Isra Mi'raj. Didahului dulu dengan penderitaan yang amat dahsyat. Pertama, ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta, Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra kita sebut. Jadi dia adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Siapa dia? Seorang wanita yang agung, wanita yang paling sempurna dan paling banyak disalah sangkain oleh orang. Paling banyak kita sebenarnya ini salah sangka sama Khadijah Al-Kubra, dan mungkin cenderung memfitnah. Apa fitnah? Pertama saya mau sampaikan kepada dia, seorang Barat melakukan penelitian tentang Khadijah baru-baru saja, dan dia menyatakan bahwa ternyata banyak orang Islam telah melakukan pelanggaran terhadap Khadijah. Yang paling pertama, dia menyebutkan bahwa Khadijah itu janda. Menurut Berner ini bukan janda. Bayangkan, dia adalah seorang gadis yang menunggu Rasulullah, dan dia adalah al-muntadhirin. Banyak cerita yang menyebabkan mereka melakukan penelitian yang sangat dalam tentang Khadijah ini. Bukan orang Islam, orang Prancis. Dia meneliti nama suami yang disebutkan atas nama Khadijah Al-Kubra, dan ternyata orang itu fiktif, tidak pernah ada, dan tujuannya mendiskreditkan Khadijah Al-Kubra. Tujuannya menjelekkan Rasulullah SAW. Jadi ada gerakan yang masif dari zaman dahulu menyusupkan berita-berita bohong tentang Khadijah Al-Kubra. Dia adalah perempuan yang pahala, suci, dan dia adalah orang yang kaya raya pada masanya. Kalau dia disebutkan janda 2 kali, apa susahnya dia menerima seluruh lamaran dari orang yang datang kepadanya? Bahkan Raja Yaman melamar dia. Kalau orang janda, masa dilamar sama raja menolak? Betul tidak? Ini cerita bohong yang nantinya membuat Rasulullah marah sama pihak selatan. Karena Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, dia adalah muntadhirah. Apa itu muntadhirah? Orang yang beragama Hanif, yang mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan sebelum dia memberikan cintanya kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mimpi berkali-kali kepada beliau. Apa mimpinya? Dia memeluk rembulan. 3 kali beliau memeluk rembulan, dan kemudian dia bertanya tentang rembulan itu kepada seorang saudaranya yang beragama Nasrani namanya Waraqah. Dia katakan, "Hai Waraqah, saya bermimpi sampai berturut-turut memeluk bulan yang begitu besar dan cahayanya memenuhi seluruh tempat yang ada di sekitar itu." Apa kata Waraqah? "Khadijah, engkau adalah wanita yang terpilih, engkau adalah wanita yang terbaik, karena engkau akan mendapatkan seorang besar yang akan menjadi suamimu." Sejak saat itu Khadijah tidak lagi memperlihatkan wajahnya kepada satu makhluk pun yang bukan mahramnya. Bayangkan, sejak itu Khadijah Al-Kubra
radhiyallahu anha menutup dirinya untuk tidak bisa dilihat oleh siapapun, dan warisan yang diberikan oleh orang tuanya dikerjakannya dengan begitu hebat sehingga kekayaannya mencapai melebihi bahkan raja-raja yang ada pada saat itu. Ada satu kisah ketika dia dilamar oleh seorang raja, dia berkata dengan membawa 1000 unta, kata Khadijah, coba kau berdiri di gunung itu, sejauh matamu memandang, apabila kau lihat binatang yang berada di tempat itu, maka seluruh binatang yang ada itu adalah milikku, dan kalau kau bisa kalahkan jumlah dari binatang yang saya miliki, silahkan kau boleh melamar aku. Dan ketika raja itu melihat dari ujung ke ujung, dia melihat begitu banyak, bahkan jutaan mungkin binatang, dan dia katakan, saya tidak bisa mengalahkan jumlah binatang yang kau miliki, Khadijah. Terus kata Khadijah, mohon maaf, berarti pian tidak pantas bagi saya. Bayangkan ini, kisah seperti ini disembunyikan kepada kita seberataan. Kisah tentang Khadijah ini sampai-sampai, coba kita tanya ibu-ibu di sana ya. Kira-kira kalau ditanya, ada satu ibu yang indah itu ya, karena itu kita tanya, dia nanya, Habib, kira-kira umur ulun berapa? Terus kita bilang umurnya 40. Terus kita bilang, ya kira-kira 40 tahun. Marah itu berubah. Apakah saya setua itu? Padahal 40 tahun. Kita bilang ke tempat. Terus dia nanya, ulun ini umurnya berapa? Terus dia berkata, kira-kira 40 tahun. Marah dia. Padahal 40 tahun dulu. Tapi kalau dia bilang, ya kira-kira 21 tahun lah. Betul kan? Betul. Padahal umur 50. Kita bilang, coba ya, Khadijah pada waktu itu ahli Prancis ini menyatakan usia dia tidak lebih dari 25 tahun, berarti sama seperti Rasulullah. Tapi dia sebut berapa? Marah di dalam surga. Ada perempuan gadis cantik di sana umur 25 tahun. Dia nanya ke Pian, ulun berapa umurnya? 40. Dia lempar sendal Pian. Wow, lempar batu. Ini ummu mukminin, kekasih hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaannya Nabi. Ente sebut 40 tahun, padahal usianya tidak lebih dari 25 tahun. Betul, dia sama dengan usia Rasulullah. Ini kok orang Barat yang ngasih tahu kita. Kita nggak berisa hati kita sendiri dengan cerita-cerita ini. Nah ini saya sampaikan dan tolong sampaikan ke pihak lain. Ini ada kesalahan dan kita harus kembalikan haknya Khadijah Al-Kubra yang mengorbankan hidupnya, mengorbankan cintanya, hartanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kalau tidak ada Khadijah, Islam ini tidak ada. Kalau tidak ada harta Khadijah, saya tidak akan bisa kuat berhadapan dengan kafirin yang ada pada saat ini. Kekayaan Khadijah itu habis dipergunakan oleh Rasulullah demi kemaslahatan umat Islam, demi kemaslahatan kita untuk mendapatkan apa yang kita temukan hari ini. Ummul Mukminin yang pertama itu tidak pernah diduakan oleh Rasulullah, karena ketika dia pertama kali bertemu dengan Rasulullah, dia memuji Rasulullah dengan beberapa hal. Kenapa saya penting menyebutkan ini? Karena saya masih dengar banyak kesalahpahaman tentang Khadijah. Saya ceritakan. Ketika Rasulullah mulai dikenal sebagai seorang, apa gelar Rasulullah sebelum menjadi Yaumul Bi'tsah, sebelum diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Amin, Al-Amin. Al-Amin itu artinya apa? Bukan Amin Anies Baswedan, Amin. Amin. Nggak politik ini. Al-Amin orang yang jujur, orang yang tidak pernah sekalipun dari mulutnya keluar kebohongan. Tidak pernah satu orang pun bisa mempersaksikan
bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan kalimat yang salah. Tidak pernah. Bahkan dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh semut 1 ekor tidak pernah. Membunuh semut yang berapa ribu ya? Begitu ada semut semprot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membunuh 1 ekor binatang pun, termasuk semut, kecuali binatang yang berbahaya. Rasulullah dalam hidupnya jangankan membunuh semut, memetik daun di sebuah ranting tidak pernah beliau lakukan. Tidak pernah. Sepanjang hidupnya para sahabatnya bersaksi bahwa tidak ada manusia yang saya lihat begitu berhati-hati ketika dia jalan. Ketika sahabatnya bertanya, Muhammad, kenapa kau jalan langkahnya seperti itu? Saya takut menginjak semut atau binatang yang berada di bawahnya, dan saya harus memperhatikan betul-betul apakah saya tidak menganiaya mereka dan mengazalimi mereka. Orang bilang, kamu ini waras dari Muhammad. Seringkali beliau ada akar yang menyentuh bajunya, beliau mundur kembali dan kemudian pelan melepaskan akar itu. Kalau kita selesai, tapi ini menjadi persaksian bagi seluruh umat dan manusia yang dekat dengan Rasulullah pada saat itu, dan menyatakan Muhammad itu jangankan menyakiti orang, menyakiti binatang tidak pernah. Jangankan membunuh orang atau menjahati orang, membunuh semut dia tidak lakukan. Bahkan ada temannya melihat Rasulullah dihinggapi oleh nyamuk, dan nyamuk itu kemudian mengambil darah Rasulullah. Terus sahabatnya mau bertemu dan Rasulullah menahan, biarkan dia makan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanallah sholli ala sayyidina Muhammad. Ini jauh sebelum Sidin menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh Mekah mendengar nama Muhammad. Setiap orang mendengar nama Muhammad, orang mengatakan orang baik, orang jujur. Kapan Sidin berkesempatan bersama-sama dengan kita? Tidak ada satu orang pun yang membenci Rasulullah, kecuali kecintaan mereka ingin dekat dan ingin disebut namanya oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum jadi Nabi. Nah, Khadijah mendengar berita ini, dia sampaikan kepada sepupunya. Dia katakan, Waraqah, pernahkah kau mendengar nama seorang pemuda bernama Muhammad? Waraqah berkata, Khadijah, kenapa kau bertanya? Tidak ada satu makhluk atau manusia di tempat ini yang tidak mengenal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, saya mau mengenal dia. Bukan itu kata Khadijah. Saya ingin bertanya kepada dia, Sidin ini apakah orang yang dijanjikan kepada Ulul? Kata Waraqah, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau dia Nabi, tapi mungkin saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk menjadi pengikutnya, karena Waraqah udah tua. Tapi Khadijah kata, saya berikan 3 cara untuk mengetahui apakah dia Nabi atau bukan. Dia Nabi atau bukan. Saya berikan 3 cara. Kata Waraqah, sampaikan kepada saya kata ini. Pertama, kalau dia seorang Nabi, kalau dia berurusan dengan urusan dunia pasti berhasil. 1, katanya. Kalau dia seorang Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin tubuhnya terkena sinar matahari. 2, dan yang ketiga kata Allah, kalau dia memang seorang Nabi dan dia adalah Rasul yang dijanjikan, di tangannya setiap dia membagi tidak akan pernah terjadi kezaliman, pasti pas, bahkan terhadap sesuatu yang kurang. Kata Khadijah,
Oh, kalau begitu, kata Khadijah, saya akan meminta dia untuk memimpin perdagangan yang akan saya lakukan ke negeri Syam, kata Khadijah. Kata Waraqah, oh iya, cocok itu, lakukan itu dan kau temukan jawabannya. Apakah dia betul nabi atau dia rasul? Kalau dia nabi berarti dia adalah jodoh. Coba lihat, dia lebih tahu Rasulullah daripada Rasulullah. Dia lebih kenal Rasulullah daripada orang lain. Dia sudah mengujinya dan dia menyuruh orang yang dekat dengan dia untuk menyampaikan hal ini kepada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Paman ini kemudian tersenyum ketika mendengar Khadijah menawarkan pekerjaan kepada Muhammad. Kenapa Abu Thalib tersenyum? Ternyata Nabi Muhammad setiap hari ngomong sama Sidin, saya ini jatuh cinta ya paman. Sama siapa? Sama Khadijah, mimpi kau ketemu. Kamu sama Khadijah. Kau tahu berapa raja yang datang bertemu dia? Berapa penguasa kafir ini? Dengan cerita penguasa yang ada di Quraisy ini yang kaya raya sudah melakukan pendekatan kepada Khadijah, ditolak. Jadi makanya salah satu kebencian orang kafir itu kepada Muhammad, salah satunya bukan karena Rasulullah membawa agama, salah satunya karena mengambilkan dia. Ini kan pian seberataan ini sering berkelahi gara-gara perempuan kan? Ngakuin aja, kurang ajar ya, tiba-tiba ngomong ngambil pagi, kurang ajar ya. Untung sama Habaib nggak begitu ya. Tapi kan sering kali satu kampung berkelahi gara-gara perempuan. Dan itu salah satu penyebab kebencian orang kafir kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Khadijah yang menjadi mimpinya mereka itu jatuh cintanya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi Muhammad juga Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh cinta lama dan memperhatikan Khadijah ini. Khadijah ini begitu anggun berjalan di atas untanya, meskipun tidak terlihat. Semua orang memperhatikan dan bermimpi. Semua lelaki yang paling ganteng dan paling kaya pada saat itu, semua berharap untuk bisa menjadi pasangan bagi Khadijah. Tak terbuat cari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Abu Thalib ini didatangi oleh utusan Khadijah Al-Kubra, Abu Thalib tersenyum. Ah, Muhammad, ujuk cinta, ulang budi. Muhammad, panggillah Rasulullah. Muhammad, mari anak. Kira-kira di antara seluruh mimpimu, apa mimpimu yang paling ingin kau capai? Ah, paman, ya Khadijah. Ini kesempatan dia. Kamu diminta bertemu dengan Khadijah. Paman, jangan percaya. Berdebat dan percaya. Ini banyak pemuda gagah, banyak juga yang mau dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah terpincut kepada Khadijah, dan Khadijah belum pernah ketemu Rasulullah ini, baru ketemu ceritanya Al-Amin. Jadi ketika Rasulullah SAW bertemu di balik tirai ini, Khadijah di sebelah dalam dan mulai sambil Khadijah pelan-pelan membuka tirai itu, dan dia berkata dalam hatinya, Ya Allah, kalau saja ini bukan Nabi, dia seperti Nabi. Dan terjadi namanya saling cinta itu muncul. Jadi Khadijah memperhatikan Rasulullah. Dia katakan, boleh bukan lagi itu, pada saya mesti kawin dengan Nabi. Jangan sampai saya jatuh cinta dengan bukan seorang Nabi, kata Khadijah. Jadi Khadijah sendiri sudah menyembunyikan dan bersikap untuk menjaga dirinya untuk tidak jatuh cinta dengan sembarangan orang. Tapi begitu lihat Muhammad sebelum ujian yang dilakukan berlaku, dia khawatir karena wajah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ketampanannya, cahayanya, kelembutannya, dan di balik wajahnya dan matanya itu, setiap dia memandang
setiap orang akan pasti tumbuh rasa kasih sayang kepada dia. Makanya saya juga bingung kenapa orang-orang kafir itu bisa berhadapan dengan Rasulullah, kecuali di dalam hatinya memang terjadi hubungan. Maka kemudian Khadijah berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, saya berniat membuat perdagangan yang terbesar dalam perjalanan hidup saya. Saya mencoba untuk menghabiskan seluruh modal saya untuk pian bawa." Apa kau siap? Rasulullah sudah punya kepercayaan diri pada saat itu. Apa yang dia katakan? Siap. Masalahnya kalau dia bikin dia takut. Tidak ada siap. Kau berani membawa misi perdagangan ini? Siap. Apakah kau berjanji kepada aku? Kau akan memberikan keuntungan kepada aku? Siap, kata Rasulullah. Oke. Rasulullah bertanya, kapan? Besok. Kaget juga Rasulullah. Oke, saya persiapkan diri untuk besok. Beliau kembali ke Abu Thalib dan menyampaikan kepada Abu Thalib, "Pamandan, ini Khadijah agak gila sedikit. Nah, dia menyuruh saya membawa misi perdagangan terbesar dalam perjalanan hidupnya yang harus dipimpin oleh saya." Abu Thalib bilang, "Muhammad, masa kau ragukan apa yang ada di dalam pikiran Khadijah? Kau yang paling tahu. Apakah kau ingin menolak?" "Tidak." "Kapan?" "Besok." Oh, begitu cepat Abu Thalib yang kaget. Besok dia akan membawa lebih dari 300-500 ekor kuda yang akan membawa dagangan dan kemudian akan berangkat ke Syam. Bayangkan kalau zaman sekarang kalau melihat kuda begitu banyak, berapa banyak barang yang dibawa dan berdagang. Sambil kemudian Khadijah menyuruh orang dalamnya intel untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika dia sampai menuju ke tempat itu, seluruh orang yang patah hati sama Khadijah, mereka bersepakat, kita hancurkan ini Khadijah. Dia ini sombong karena dia kaya. Dia menolak lamaran kita karena dia kaya. Kalau dia rugi hari ini, pasti dia akan menerima lamaran yang salah satu di antara kita. Dan bodohnya itu Khadijah, masa Muhammad ini anak kemarin sore nggak tahu apa-apa, dia suruh memimpin perdagangannya. Maka mereka bersepakat semuanya untuk melakukan gerakan untuk menjatuhkan misi perdagangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menjual murah barang-barang mereka. Mereka teliti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mereka katakan bahwa barang itu mereka jual rugi. Harga pokoknya 500, dijualnya 400. Ya. Sama dengan barang yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah karena dia seorang nabi, dia memahami hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Dia berdiri di satu tempat itu dan dia melihat begitu ramainya pasar, terus dia katakan kepada sahabatnya, "Kita berkemah di sini." Para orang kafilah berkata, "Ngapain kita berkemah di sini? Pasar di sana, Muhammad. Ngapain di sini?" katanya. "Tunggu," kata Rasulullah. Dia utus salah satu orang, sampaikan, lihat apa yang terjadi di pasar, kenapa begitu ramai. Jangan kita lakukan apa-apa. Kenapa? Berangkatlah orang itu sampai di pasar. Dia melakukan penelitian dan memperhatikan barang dan harga yang dijual pada saat itu. Dan kemudian dia kembali lari dengan keringat, ketakutan. "Muhammad, kacau, kacau. Kenapa? Barang kita sama dengan barang yang mereka jual sekarang. Tapi barang mereka dia jual di bawah harga pokok." "Berapa saya jual?" kata Rasulullah. "Ya semestinya 500, dia jual 300. Semestinya 1000, dia jual 700. Loh, di mana dia beli barang itu?"
Tunggu, kata Rasulullah. Kita berkemah di sini 3 hari. Loh, kita ini hancur, kita ini nggak barang. Tunggu, kata Rasulullah. Barang yang dia jual itu barang pokok, dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan. Sebentar lagi barang mereka habis, kata Rasulullah. Tunggu, kita tunggu di sini. Mungkin 1 hari 2 hari benar. Ini sudah bilang, Muhammad kamu gila ya. Kita ini berdagang, makanan kita ini belum tentu cukup kalau kita tinggal di sini. Tenang, kata Rasulullah. Kita akan memenangkan perdagangan. Betul, enggak 3 hari. 1 hari habis itu barang. Orang jual dari harga 1.000, Busile jual 1.200, dia jual 700. 500 dia jual 300. Coba pian ke pasar, ketemu barang tiba-tiba jatuh harganya semuanya. Sarung yang 25.000 tiba-tiba 15.000. Ya pian ambil. Dagangin lagi. Nah, Rasulullah biarkan mereka habis, kemudian perlahan dia datang masuk ke pasar itu. Mulai dengan perlahan dia pasang tenda-tenda dan mulai berdagang dan mengambil keuntungan seperlunya. Yang tadi mereka jual rugi, Rasulullah jual untung. Apa yang terjadi? Karena tidak ada barang lain kecuali barangnya Rasulullah, maka barang Rasulullah itu laku bahkan terus cepat habis. Yang tadinya tertunda hampir 2 atau 3 hari, malah sekarang lebih cepat karena barangnya habis. Tidak ada orang yang punya. Para orang-orang di sekitar Rasulullah itu orang-orang Khadijah kemudian mengatakan, ini nggak terkira sama saya. Muhammad kau ini bukan manusia biasa, katanya. Oh, sampai pikir atau begitu. Terus Rasulullah mengatakan, ya kamu aja nggak pikir. Kalau itu barang pokok, pasti orang butuhkan. Kalau dia barang pokok dijual rugi, pasti orang akan beli. Kalau mereka sudah habis, kita datang, kita ambil keuntungan sedikit, kita tidak rugi, orang tetap akan beli karena barang cuma tinggal punya kita. Ini nggak perlu cerdas, kata Rasulullah. Kita cuma kata, ini para kafir yang tadi, coba kita mau untung, malah rugi kita. Hancur, modalnya makan 30% modal 100.000, ikan rugi 30.000. Semua nangis, ini kurang ajar. Ini Khadijah benar-benar untung dia nambah. Ini utusan Khadijah, intelnya ini lari, pergi mengejar, pulang dia sampaikan ke Khadijah. Sampai dia berteriak, Khadijah, gila Muhammad, kenapa? Kamu tidak akan pernah merasakan keuntungan seperti apa yang dibawa oleh Muhammad. Kok bagaimana? Kok bisa lebih cepat? Katanya, ceritakan kepada saya. Itu cerita. Terus bagaimana tentang makanan? Kita makanan pas. Terus kata Khadijah pada orang pas, kenyang semua, dapat 8 semua. Loh, saya kurangi 25 orang. Loh, kenapa semuanya pas? Karena dari tangan Rasulullah memberkahi. Setiap orang sedikit pun di tangan Rasulullah kenyang. Terus adalah satu keajaiban kata intronya. Kita tidak pernah tersentuh matahari kalau dekat sama Muhammad. Meneteskan air mata Khadijah Rasulullah. Ya Allah, ini suami, ini suami, inilah pasangan hidup, ini Muhammad. Jadi sebelum Rasulullah tahu dirinya Nabi, Khadijah lebih tahu awalnya. Jadi kalau ada cerita yang mengatakan bahwa Rasulullah gemetar dan kemudian Khadijah menenangkan, Rasulullah sejak awal Khadijah sudah tahu engkau Nabi suami, karena saya tidak mungkin menikah kalau bukan dengan Nabi. Ini kayak ada film itu Matrix. The Matrix itu ada film itu, perempuannya berkata begini, saya tidak mungkin kawin kecuali kepada orang yang terpilih. Dia ngambil ini ceritanya Khadijah. Sama, Khadijah mengatakan, saya tidak akan mungkin menikah kecuali dengan Nabi. Bayangkan fitnahnya orang ini sekarang kepada Khadijah. Marah tidak Rasulullah SAW, marah tidak Khadijah kepada. Tahu tidak, ketika Khadijah meninggal, pukulan yang amat berat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang menaruh kemah tahu?
Kemah di samping makamnya Khadijah selama 7 hari di malam. Hanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penghormatan Rasulullah kepada Khadijah? 7 hari dia taruh kemah di sampingnya dan tidur begitu di sampingnya. Rasulullah tahu bahwa dia akan ketemu sama Khadijah. Dia tahu bahwa Allah hanya memanggilnya sementara. Pasti dia akan berjumpa dengan Khadijah. Tapi kenapa dia memperlihatkan ini? Karena dia tahu kelak nanti dia seberataan akan dibohongi tentang Khadijah. Kenapa sampai Rasulullah menempatkan kemah itu untuk menceritakan kepada orang bahwa bagaimana dia mencintai Khadijah? Karena dia seberataan bisa kena cerita-cerita bohong tentang Khadijah. Dan saya bersaksi cerita yang kita dengarkan ini adalah cerita bohong yang sengaja didengarkan untuk mendiskreditkan Khadijah Al-Kubra, Ummul Mukminin yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin yang melahirkan keturunan Nabi, keturunan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang dari Ummu Khadijah. Jadi kalau dia diskreditkan, dikatakan bahwa Khadijah itu janda, bukan lagi At-Tahara, berarti keturunan Nabi datang dari seorang janda. Maksudnya untuk mendiskreditkan Ahlul Bait Rasulullah. Cerita ini dibuat seperti itu. Maka bagikan cerita ini kepada mereka. Mereka mau dengar atau tidak. Kalau mereka tidak percaya, fi qulubihim maradun, di hatinya pasti ada sakit dan tidak cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang membantah cerita ini, sampaikan biar ini berarti bukan pencinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ketika kita mengucapkan, ini agak panjang nih, buku udah berapa? Lanjut. Ulan mau nanya dulu ini, saya ini. Kalau kita mau agak panjang ini, kita panjang lagi nih. Tapi jangan sampai akhirnya ceritanya jadi basi loh, panjangan. Jadi sebelum saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa yang mengucapkannya pertama kali? Siapa? Siapa yang mengucapkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika Rasulullah datang, kemudian Allah mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul tidak? Terus Rasulullah menjawab Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Terus Allah berucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalimat Assalamualaikum itu adalah kalimat yang Allah sendiri ucapkan kepada Rasulullah. Rasulullah menjawabnya karena beliau lembut cinta kepada seluruh umatnya. Dia katakan Assalamu alaina, kepada kami semua ya Allah, wa ala ibadillahi sholihin. Rasulullah tidak mau mengambil kata salam itu sendirian. Nah, kenapa saya ucapkan kalimat ini penting juga supaya dia tahu kata salam itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang nanya, boleh nggak kita ucapkan Assalamualaikum kepada orang yang tidak syahadat? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia tidak berhak. Kenapa tidak berhak? Karena kata salam itu milik Allah. Salam itu punyanya Allah yang dipinjamkan kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh tidak kalau misalnya Ustaz punya handphone saya kasihkan tepian tanpa minta izin? Ya tidak boleh, namanya mencuri. Siapapun yang mengucapkan Assalamualaikum kepada orang yang tidak pantas, berarti dia mencuri milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak boleh juga mengatakan bahwa ini kena radikal atau radikul. Enggak, memang bukan hak kita. Kenapa saya bicarakan hari ini? Karena doa yang kemudian dibacakan oleh Rasulullah setiap saat adalah kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam walakas salam
wa ilaika ya'udus salam. Coba, kalimat ini diambil dari siapa? Ini adalah doa Khadijah Al-Kubra, istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa sering dibacakan oleh Khadijah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa lakas salam. Dan Rasulullah memakai setiap selesai sholat. Dan setelah meninggalnya Khadijah, setelah meninggalnya kemudian Abu Thalib, terus kemudian Rasulullah ke Taif untuk menenangkan hatinya, dan gagal pada saat itu hanya dengan bertemu dengan satu orang saja namanya Abbas. Maka kemudian Allah memberikan hadiah Isra dan Mi'raj. Jadi ini hadiah. Sebenarnya panjang ceritanya, kalau kita melanjutkan nih sampai ke sini, sampai terus ke sini, habisnya maghrib besok. Tapi saya berjanji akan menuntaskan kisah ini tentang sholat, tentang salat, tentang keluarga Nabi ini pada saat nanti kalau ulun terpilih sebagai wakil Pian. Jadi Pian ulun akan datang ke tempat ini lagi kembali menuntaskan kisah ini, karena ada cerita Taif yang sangat indah, ada cerita tentang perjalanan Rasulullah. Orang nggak pernah ceritain tentang bagaimana perjalanan Nabi ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Itu banyak kisah-kisah yang menarik di dalamnya. Bukan hanya ketika bersembunyi di dalam gua, tetapi pertemuan-pertemuan Rasulullah dengan beberapa orang yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting di dalam sejarah Islam. Tapi kalau mau diceritain satu-satu bahaya. Nanti Pian gak rindu lagi mau lu. Terus kalau kelamaan, Pian belum nggak senang lagi sama saya. Ini orang ini habis bicara kepanjangan, nggak nyadar kalau dari tadi kita udah lapar, udah ngantuk, pengen guling. Tapi insya Allah, karena Pian Sebrataan sudah berada di tempat ini, saya percaya malaikat sedang turun bersama kita. Amin. Maka sempatkan diri untuk mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangannya. Masa minta sama orang kaya, minta begini, begini, ayo. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ini tangan. Ada begini. Ya bagaimana mau dikabulkan, baru minta aja, baru angkat tangan aja nggak bisa. Angkat tangan ini. Rasulullah selalu mengajarkan angkat tanganmu ke atas. Kenapa ke atas? Karena langit menjatuhkan rezeki ke bumi melalui air yang turun dalam hujan, dan tumbuhan bertumbuhan dari situ ke atas menjemput hujan rezeki, hujan irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan begini. Kalau begini itu rapping. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka as-sami'ul 'alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampunilah dosa kami, mudahkan kami untuk menjalani kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah mereka yang sakit di antara kami, keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada anak kami untuk istiqomah belajar, mendapatkan ilmu sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, lunaskanlah hutang saudara-saudara kami, hutang kami ya Allah, bahkan dari pinjol-pinjol jahanam itu yang mengejar-kejar dan menagih-nagih dengan cara mereka yang kurang ajar. Ya Allah, jauhkan mereka dari kami ya Allah, mudahkan kami untuk menyelesaikan masalah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan hati kami dan istiqomah ibadah kepada-Mu ya Allah, sehingga kami bisa mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya, sehingga kami kelak insya Allah berjumpa dengan Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah, dijemput olehnya ya Allah, diberkati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu